Dokumen apa yang akan diajukan? Ini satu lagi. Ini simpel saja sebetulnya. Ya. Kenapa kita tim kuasa hukum Peggy menitik beratkan kepada error in persona? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Polda Jabar menghormati putusan hakim tahun 2017? Kalau mereka menghormati, tangkap Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Nah, itu pertama, ya. Karena dari ciri-ciri yang disampaikan oleh rekan kami jauh berbeda. Ya, saya nggak usah kupas lagi karena sudah dikupas banyak ya. Siapakah Peggy Peron, siapa Peggy Setiawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terakhir Kompolnas menyampaikan penyidik sudah mengantongi nama 5 Peggy Setiawan. Ya, saya minta kepada Polda Jabar, kalau memang ada 5 Peggy Setiawan di kantong penyidik, ya, yang 4 panggil tuh, ya, yang 4 panggil, mintai keterangan, bila perlu perlakukan seperti klien kami Peggy Setiawan. Ya, tangkap, tahan. Atau kalau mereka nggak berani itu lakukan klien kami seperti mereka, keluarkan, bebaskan, simpel kan? Itu aja. Oke, jadi pada intinya karena kok kesimpulan permohonan kami ini adalah error in persona, salah orang, maka menurut KUHP ketika ya Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron sebagaimana putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai. Seharusnya kalau orang yang dicurigai tidak langsung ditangkap. Lakukan pemanggilan dulu, lakukan pemeriksaan dulu sampai ditemukan 2 alat bukti bahwa pelaku pembunuhan dan atau pemerkosaan itu mengarah ke Peggy Setiawan. Baru itu saya acungi jempol kalau penyidik seperti itu. Tetapi nyatanya ya hanya menurut penyidik bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Peron, sementara ya dari ciri-cirinya berbeda, dia melanggar prosedur ya. Ada peraturan Kabareskrim ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Fatal. Yang paling penting sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nyatanya ini langsung ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu jadi error in persona, tetapi tidak dilakukan pemanggilan dulu, tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu besok jawaban apa yang membuat penyidik, alat bukti apa yang membuat penyidik menetapkan klien kami yang jelas-jelas Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron kemudian menjadi tersangka. Demikian. Dokumen apa yang akan dihadirkan untuk menjadi alat bukti nanti untuk menyatakan bahwa ini Peggy ini salah tangkap? Oh itu nantilah. Nantilah. Nggak bisa kita buka itu nanti bocor. Nanti ada kejutan berikutnya, di pengadilan nanti. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya. Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan AF ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan di lapas meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya 2 itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Ya. Karena bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan. Kira-kira gitu. Silakan barangkali
Mau nanya Ibu silakan. Dari kejaksaan pun sudah jelas bahwa berkas dikembalikan karena P18, artinya bukti permulaan dari tertuduhnya Peggy Setiawan sebagai tersangka tidaklah terbukti, sehingga kejaksaan pun mengembalikan berkas tersebut karena memang masih jauh untuk dibuktikan bahwa Peggy adalah tersangkanya. Gitu. Kira-kira gitu. Sangat lemah, ya. Satu hal yang begini, Pak. Besok acaranya itu nanti setelah jawaban kami juga akan ajukan replik, terus iya, duplik. betul. Dalam replik nanti kami akan tegaskan juga bahwa soal penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan jelas-jelas dikatakan oleh klien kami, rekan-rekan kami itu sudah perbuatan melanggar hukum, ya kan? Kewenangan. Terutama soal penangkapan. Soal penangkapan pada saat keluarkan sprint penangkapan harus diberitahukan kepada orang tua atau keluarga atau penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak pernah ada, ya kan? Nah ini penting, ini perlu dicatat. Nanti akan kami tegaskan dalam replik besok. Ya, besok. replik besok. Ya. Terima kasih sudah ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Semangat. Semangat cerah, bebas semua tim ya. Oh iya, enggak apa-apa.